Apa sih yang kalian pikirkan jika mendengar kata guru? Profesi guru, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, harus memiliki prinsip-prinsip profesional seperti tercantum pada pasal 5 ayat 1, yaitu profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, pengetahuan yang dikuasai dengan baik, dan senang memasuki organisasi profesi keguruan. Suatu pekerjaan dikatakan sebagai jabatan profesi, salah satu syaratnya adalah pekerjaan itu memiliki organisasi profesi dan anggota-anggotanya senang memasuki organisasi profesi tersebut. Guru sebagai jabatan profesional seharusnya memiliki organisasi ini. Fungsi organisasi profesi selain untuk melindungi kepentingan anggotanya, juga sebagai dinamisator dan motivator anggota untuk mencapai karir yang lebih baik. Berikut 3 standarisasi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, standarisasi kualifikasi guru. Yang pertama, kualifikasi akademik, yaitu pendidik minimal diploma 4 atau sarjana strata 1. Yang kedua, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, sertifikat profesi guru minimal 36 SKS di atas diploma 4 atau S1. Kemudian pendidikan profesi guru atau disebut dengan PPG. PPG bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru agar memenuhi standar profesionalisme yang ditetapkan. PPG terbagi menjadi 2, yaitu PPG Prajabatan, ditujukan bagi calon guru yang belum pernah diangkat sebagai guru selama 1 tahun, dan PPG Dalam Jabatan, ditujukan bagi guru yang telah diangkat sebagai guru sebelumnya diberlakukan SNPG selama 3 bulan. Kemudian, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disebut dengan PKB. Guru mengikuti PKB secara berkala untuk meningkatkan kompetensinya. PKB dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, pelatihan, konferensi, penulisan karya ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian, penilaian kinerja guru yang dinilai secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar profesionalisme. Penilaian dilakukan oleh asesor yang kompeten. Hasil penilaian digunakan untuk memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi dan memberikan pembinaan kepada guru yang perlu meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang terakhir, mekanisme implementasi. Melalui kebijakan pemerintah, program pelatihan dan pengembangan guru, sistem penilaian kinerja guru, dan monitoring serta evaluasi. Yang kedua, standarisasi kompetensi guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Contohnya, guru memulai pelajaran tepat waktu sesuai jadwal pembelajaran yang sudah ditetapkan untuk mencontoh sikap disiplin. Yang kedua adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik
untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Contohnya, guru mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampu. Guru memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Contohnya, guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Kompetensi guru yang terakhir adalah kompetensi profesional, yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Contohnya, guru mengikuti pelatihan KKG untuk SD atau MI dan MGMP untuk SMP atau MTS, dan SMA atau MA tentang metode pembelajaran terbaru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, serta guru dapat mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri secara kreatif dan efektif. Selanjutnya, standarisasi sertifikasi guru. Sertifikasi guru atau Sergur merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seorang guru yang sudah bersertifikat akan mendapat nilai yang lebih yang dapat digunakan sebagai nilai tambah ketika seorang guru akan berpindah ke sekolah yang akan lebih menjanjikan. Sertifikasi guru diberikan kepada tenaga pendidik yang sudah memenuhi syarat dari kualifikasi dan kompetensi itu sendiri. Mulai mengajar tahun berapa di sekolah? Kalau mulai mengajar itu dari tahun 2014 dan sampai saat ini. Apakah sekarang Ibu sudah memiliki sertifikasi? Kalau untuk sertifikasi, Ibu masih dalam proses. Karena kalau untuk ke langkah itu kita memiliki kualifikasi tertentu. Boleh Ibu jelaskan lebih lanjut lah untuk syarat-syaratnya. Untuk syarat-syaratnya itu yang paling penting itu sudah cerdik. Nah, memiliki cerdik itu yang perlu perjuangannya lebih sangat perjuangannya pokoknya mantap sekali. Yang namanya kuliah PPG itu. Iya, tahun kapan Ibu ikut PPG? Baru di tahun 2023 tadi. Berarti Ibu dalam jabatan itu ya? Iya, PPG dalam jabatan. Berapa lama waktu Ibu? Untuk lamanya kuliahnya itu sekitar 3 bulan. Alhamdulillah untuk sekarang ini Ibu sudah 78. Nah Bu, kemarin pas daftar P3K itu ada syarat-syarat P3K itu ya hampir mirip dengan PNS. Yang paling penting itu ada ijazah, transkrip nilai, KTP. Itu juga penting karena nanti di awal kita pendaftaran itu untuk masuk ke akun itu biasanya menggunakan NIK dan nomor kakak, kartu keluarga, KTP itu penting. Itu untuk masuk ke akun kita sebelum masuk ke bagian pendaftaran. Kalau untuk tes masalah materi ya, Iya. kalau materi itu beda.
karena untuk PNS biasanya itu materinya agak umum, lebih ke umum. Kalau materi untuk P3K itu lebih khusus. Jadi biasanya kalau di PNS itu ada yang namanya tes kebangsaan, wawasan kebangsaan. Nah, kalau di P3K itu ada pedagogiknya, ada sosialnya, ada kepribadiannya, ada wawancara. Yang ibu rasakan? Yang pastinya yang namanya cita-cita lah. Iya, Yang Bu. namanya cita-cita itu yang paling mendasar itu pastinya rasa senang. Itu sangat senang sekali karena yang selama ini ibu impikan. Nah, itu yang paling mendasar, rasa bahagia. Iya. Lalu untuk kesejahteraan juga, karena ibu kan dulu lama nih jadi honorer. Untuk gaji honorer kan itu lumayan kecil, Bu. iya Iya. kecil sekali. Iya. Nah, jauh dibandingkan dengan yang P3K. Karena dalam P3K itu juga ada yang namanya gaji pokok, tunjangan dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari kesejahteraan. Iya. Tahun lulus ibu P3K? Kalau tahun lulus ibu baru juga sih, udah di tahun 2022 kemarin. Tentang MJSP, apakah di sekolah ibu rutin melaksanakan MJSP? Iya, alhamdulillah untuk sekolah kami mengikuti MJSP. Biasanya Bu, itu internal atau keluar eksternal? Biasa itu eksternal, karena untuk kegiatan MGMP ini biasanya itu kalau itu sekolah. Maka ibu mengikuti latihan-latihan di luar. Jadi biasa kayak sejenis pinter, webinar, karena untuk saat itu sudah ditutup, harus ada punya sertifikat yang kaitannya dengan yang 3 tadi. Ya, pelatihan-pelatihan di luar yang ibu ikuti seperti pinter, webinar, seminar tadi itu berkaitan kemana Bu? Itu berkaitan dengan yang namanya ekonomi. Di dalam kinerja untuk PNS dan P3K itu kan ada yang namanya aplikasi Merdeka Mengajar. Di dalam Merdeka Mengajar di situ ada pengelolaan kinerja. Di dalam kinerja itu lagi ada anaknya nih, ada anak dan cucunya. Nah, di dalam kinerja itu kita harus ada yang sertifikat yang akan kita upload nantinya di aplikasi tersebut.